Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaat kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki hingga kesenggangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruang virtual di pagi hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Fitraya MA. Baik, Bapak Ibu, kajian kita kali ini tentang kajian hadis dengan tema memahami makna al-hadis, dan dikarenakan ini adalah pertemuan perdana kita, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu rangkaian acara kita. Yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan dari pemateri kita kurang lebih 20 menit, dan dilanjutkan sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Dan tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Ibu agar waktu kita lebih efektif, bagi yang ingin berdiskusi dengan ayahanda kita, silahkan nanti menekan simbol raise hand yang ada di layar handphone Bapak Ibu. Baik, sebelum kita simak pemaparan dari ayahanda kita, mari terlebih dahulu kita buka acara kita dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya langsung saja dengan segala hormat kepada ayahanda Profesor Dr. Ahmad Fitraya MA, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, para peserta kajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan sekalian dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gagasan mengenai kajian hadis ini muncul setelah kajian kita di Salam Radio mengenai tafsir Al-Qur'an pada hari Senin ditiadakan karena alasan operasional. Maka baiknya kita ganti pengkajian kita itu dengan tema yang berbeda dan di hari yang berbeda. Saya langsung koordinasikan ini kepada dua anak saya yaitu Diah Ferdia, kemudian Na'dwi Puji Lestari. Ini masing-masing mereka punya peranan sendiri-sendiri. Dia sebagai host di acara ini, sedangkan yang mengurus IT untuk kegiatan kita itu adalah Na'dwi Puji Lestari. DPL itu bukan apa-apa itu. Dwi Puji Lestari. Ya. Nah, dia ada disingkat namanya. Itu kalau ada DPL 1 berarti ada DPL 2 itu. Dia itu bisa membuat beberapa layar Zoom. Gitu. Ini Nadwi ini salah satu asisten saya yang menangani bidang IT. Dan dia ini sudah menangani IT ibunya. Kalau bundanya punya masalah IT, Dwi datang sekarang juga. Ini dia ini. Kalau Nadia langsung bidangnya jadi host. Siap, ya. Baik. Kajian hadis kita usahakan kajian yang menarik. Bukan kajian yang kaku seperti yang biasa kita lakukan.
nanti untuk sementara dalam berbagai pertemuan ini kita akan memahami pengenalan terhadap hadis. Nanti akan diuraikan pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian asar, pengertian khabar, nanti akan kita pahami supaya kita tahu persis hadis itu posisinya berada di mana. Setelah itu nanti kita akan lihat lagi berbagai hal yang berkaitan dengan hadis, terutama kualitas dan peringkat hadis. Nanti ada namanya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dan bagaimana pengamalan hadis-hadis itu di kalangan masyarakat. Wah, seandainya kita tampil Nadia sangat menarik. Sangat menarik. Akan tampilan kita menarik. Bukan tampilan kita saja, tampilan penyajian menarik, tampilan kita harus menarik. Ya. Dan setelah itu kita menguraikan hadis-hadis secara tahlili dan hadis-hadis secara tematik. Nanti ada tema-tema hadis yang berkaitan dengan sedekah, ada berkaitan dengan infak, ada kaitan dengan zakat, ada kaitan dengan salat, ada kaitan dengan macam-macam. Pendeknya kita akan tampil dengan tampilan yang menarik, dengan tema-tema yang menarik. Karena itu kawan-kawan rugi kalau tidak ikut. Rugi besar. Walaupun menonton di YouTube itu beda kan? Beda. Terima ilmu langsung dari suara guru itu beda dari suara YouTube. Ya. Nah dia ya. Siap, betul Ayahanda. Ini nanti pengantar, nanti saya akan buatkan semacam kurikulum hadis kita, tapi nanti saya belum sempat buat. Nah, ini akan kita sajikan secara tahap, tidak ada batas waktu. Nanti kalau kita sempat pada hari Selasa, kita tetap on air dalam pengertian kita tetap kajian. Kalau misalnya tidak sempat, nanti kita sampaikan. Itu nanti Nadia sampaikan, Ayahanda berhalangan pada hari ini karena begini. Insya Allah saya usahakan semoga tiada halangan. Kan kalian berdoa semua kalau ketemu. Semoga Ayahanda tetap sehat walafiat. Amin. Nadia. Kesehatannya menurut saya itu prima, nggak ada capeknya. Karena doa dari banyak orang yang menerima ilmu. Oke, baik. Memang kita batasi waktu sampai 40 menit, tapi mungkin untuk kali ini mudah-mudahan bisa sampai jam 7 karena kita telat memulainya. Kemudian ini menjadi pengantar untuk kajian kita, kajian hadis. Mungkin kawan-kawan yang sudah S1, sudah doktor, Pak Idris sudah pernah mendapatkan, badannya sudah mendapatkan, tetapi kita tampilannya beda, Nadia. Mari kita lihat bagaimana bedanya. Oke, kita lihat. Kita mulai dengan pengertian hadis. Ya, kita mulai dengan pengertian hadis. Apa hadis? Bagaimana itu hadis? Kita akan menguraikan hadis di sini secara etimologi dan terminologi. Kata al-hadis dari satu sisi makna adalah kata sifat. Kata sifat yang menunjukkan arti yang baru, sesuatu yang baru. Kata sifat ini dalam istilah bahasa Arab disebut as-sifatu al-musyabbahah. Kawan-kawan mungkin pernah belajar as-sifatul musyabbahah dalam bahasa Arab. Itu adalah kata sifat. Misalnya, dalam ungkapan az-zamanul hadits, zaman yang baru, zaman modern, zaman milenial. Itu az-zamanul hadits, yaitu zaman yang baru. Jamak dari kata al-hadis itu al-hidatsu. Jadi al-hadis yang baru, al-hidas artinya banyak hal yang baru.
Jadi al-hadis, jamak dari kata al-hadis yang kata sifat itu adalah al-hidas, banyak yang baru. Bentuk akar kata ya ini yang menunjukkan makna baru yang lain adalah al-hadis. Ya, al-hadis. Mukhalafatul lil hawadis. Nah, kita tahu al-hadis itu adalah sesuatu yang baru yang dalam ini dikaitkan dengan Tuhan. Al-hadis sesuatu yang baru, al-qadim itu adalah Allah. Semua makhluk Allah itu adalah al-hadis. Kemudian Allah sendiri adalah al-qadim. Al-hadis itu jamaknya adalah al-hadisuna. Al-hadisuna itu artinya hal-hal yang baru atau orang-orang yang baru. Bentuk yang seperti ini adalah bentuk isim fa'il. Jadi bayangkan Nadia, al-hadis dengan al-hadis beda. Al-hadis adalah kata sifat, al-hadis adalah ismul fa'il. Kata yang menunjukkan arti pelaku. Kata al-hadis bersinonim dengan kata al-jadid. Al-jadid artinya baru. Jamak daripada al-jadid itu adalah al-judad. Makanya huwa talibun jadidun, dia adalah mahasiswa baru. Hum tullabun judadun, mereka adalah mahasiswa baru. Sekalian kita Nadia belajar bahasa Arab. Ana talibun jadidun, saya mahasiswa baru. Nahnu tullabun judadun, kami adalah mahasiswa baru. Ini yang makanya saya bilang ini unik. Kajian kita ini harus kajian yang unik, materinya unik. Nah, itu jadi kalau begitu maka nama pertama dari kata al-hadis itu adalah kata sifat yang menunjukkan makna yang baru. Baik. Kata al-hadis juga menunjukkan kata benda. Jadi bukan sifatul musyabbahah, tetapi dia berarti kata benda. Ini sudah kita lihat. Ya. At-talibul hadis, mahasiswa baru. At-talibul jadid, az-zamanul hadis, zaman yang baru. Kata al-hadis menunjukkan arti kata benda. Yang jamaknya adalah al-ahadis. Kalau kita menyandarkan kepada Nabi, al-hadisun nabawi. Wah, ini hadis Nabi nih. Apa makna hadis Nabi? Nanti kita lihat. Kemudian al-hadisun nabawiyah. Nah, hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi. Jadi al-hadisun nabawi, sebuah hadis Nabi. Al-hadisun nabawiyah, hadis-hadis Nabi. Banyak. Oke. Al-hadis juga berarti perkataan, omongan, pembicaraan. Dengan begitu kata al-hadis itu bersinonim dengan al-kalamu. Ya, al-kalamu. Sami itu hadisu, dia berdia. Saya mendengar tadi ocehannya dia. Itu coba. Saya dengar tadi omongannya dia. Saya dengar tadi ucapannya dia. Sami itu hadisa Dewi Puji Lestari. Saya tadi dengar tuh ucapannya Dewi Lestari. Dengar kok. Jadi ucapan. Jadi bukan yang baru, tetapi ucapan, pembicaraan, perkataan. Jadi kalau begitu secara harfi, secara etimologi, al-hadisun nabawi adalah ucapan Nabi, perkataan Nabi, omongan Nabi, pembicaraan Nabi. Nah, itu jelas. Kemudian, ada lagi Nadia. Kata al-hadis itu berarti percakapan, dialog, pembicaraan.
Ya. Hadisuna hadisun jazzab. Dialog kita dialog yang menarik. Hadisuna hadisun jazzabun. Dialog kita, diskusi yang menarik. Nah, karena dia sudah coba maknanya sudah berkembang demikian rupa. Kalau begitu makanya kata al-hadis itu berarti sama dengan al-muhadatsah. Dialog, percakapan. Hadisukuma hadisun jamilun. Jadi diskusi kalian diskusi yang menarik, yang indah gitu. Kalami muhadatsatuna hadisuna hadisun jamilun jazzab. Diskusi kita tadi diskusi yang menarik. Lihat, ada lagi. Kata al-hadis menunjukkan arti kabar berita. Maka dari sini al-hadis itu bermakna al-habru. Jadi kalau kita sebut al-hadisun nabawi berarti hadis dari Nabi atau hadis tentang Nabi. Berita tentang Nabi, berita tentang Rasulullah SAW. Oke. Kemudian kata al-hadis itu dapat menunjukkan arti cerita, history, hikayat. Jadi kalau begitu maka hadisun nabawi adalah sejarah Nabi, kisah Nabi, hikayat Nabi. Termasuk biografi Nabi. Nah, ini Nadia coba. Nadia harus lagi cari buku hadis kemana sih pengertian hadis ini sudah lengkap di sini. Apa lagi kita mau cari? Oke. Nah, sekarang kita mau batasi kata al-hadis yang digunakan dalam kajian ini bukanlah kata al-hadis yang menunjukkan kata sifat. Bukan. Jadi kalau begitu, al-hadis yang kita bicarakan pada hari ini bukan al-hadis yang menunjukkan makna sifat. Yang baru tadi. Tetapi kata al-hadis yang kita gunakan di sini adalah al-hadis dalam bentuk kata benda. Yaitu yang saya katakan tadi, yang bisa berarti ucapan, berarti ngomongan, berarti perkataan, bisa berarti khabar atau berita, dan bisa berarti cerita. Nah, ini yang kita mau bahas. Jadi al-hadis dalam pengertian pertama bukan dalam kajian kita, tetapi al-hadis dalam pengertian kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, itulah yang menjadi kajian kita pada hari ini. Nah, itu dia kan. Jadi pengertiannya ada dua, al-hadis dalam pengertian baru, al-hadis dalam pengertian kata benda, yaitu ucapan, omongan, perkataan, pembicaraan, dan hikayat. Oke, sampai situ cukup ya. Oke, kita lihat. Bagaimana kata hadis yang kita mau bahas pada hari ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Apakah sama dengan makna yang kita sebutkan tadi atau bagaimana? Contohnya Nadia dalam surat At-Tur ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Apa yang arti dari hadis di sini adalah kalimat. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Bihadisin berarti kalamun. Berarti ucapan. Berarti firman. Nah, itu. Dalam surah An-Nisa ayat 42. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul lam law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha haditsa.
hadisa dalam ayat ini berarti kejadian, peristiwa. Ya. Karena itu kata hadisa dalam ayat ini menunjukkan arti kejadian atau peristiwa. Yang berikut, dalam ayat 78 surah yang sama, surah An-Nisa, disebutkan bahwa kata hadisan di dalam ayat ini pembicaraan. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaquluna hadhihi min indik qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Yafqahuna haditsa. Mereka hampir-hampir orang kafir itu tidak memahami pembicaraan sedikitpun. Jadi hadisan di sini berarti pembicaraan. Di ayat 87 berarti perkataan. Allahu la ilaha illahu layajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Faman asdaqu minallahi haditsa. Hadisan dia di dalam ayat ini berarti perkataan, ucapan. Baik. Di dalam ayat 140 surah An-Nisa juga begitu, pembicaraan artinya وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذْ سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Hadisin dalam ayat ini adalah berarti pembicara. Ada banyak, bisa dibayangkan kata hadis yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran ada 24. Yang berarti pembicaraan, perkataan, ucapan, dan lain-lain. Dan bahkan ada yang berarti berita. Seperti yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 185. Alam yanzuru fi malakutis samawati wal Yang berikut, bagaimana kata hadis dalam hadis Nabi sendiri? Jelas dalam hadis Nabi sendiri, kata hadis ini itu menunjukkan makna hadis yang dimaksud oleh Nabi adalah peristiwa, ucapan, perkataan, dan takrir Nabi. Di sini salah satunya adalah wa man balagahu anni hadisun faqadzaba bihi faqad kadzdzaba salasatan. Barang siapa yang sampai kepadanya sebuah hadis Rasulullah, lalu dia mendustakan hadis itu, maka sebenarnya orang itu mendustakan 3 pihak. Yang pertama, kadzdzaballaha, dia mendustakan Allah, wa kadzdzaba rasulahu, dia mendustakan rasulnya, walladzi haddasa bihi, dan dia mendustakan apa yang disampaikan kepadanya. Coba. Kalau orang mendustakan hadis Nabi, maka dia mendustakan Allah, dia mendustakan Rasul, dan mendustakan apa yang disampaikan kepadanya. Aduh, luar biasa. Ternyata makna yang sangat luas. Karena selama ini ya kita kan tahu hadis doang. Apa itu hadis? Kan? Hadis paling sekedarnya hadis Rasulullah. Apa itu hadis Rasulullah? Nah ini kita lihat. Baik. Itu kawan-kawan baru makna etimologi arti bahasa. Sekarang kita lihat
Bagaimana makna hadis secara terminologi, secara istilah? Kawan-kawan sekalian, ulama juga berbeda dalam memberikan pengertian hadis. Saya bagi dalam uraian ini, ada pengertian hadis yang disampaikan oleh ulama hadis, dan ada pengertian hadis yang disampaikan oleh ulama usul atau ahli usul. Jadi ada pengertian hadis yang disampaikan oleh ahli hadis, dan ada pengertian al-hadis secara istilah yang disampaikan oleh para ahli usulul fikih. Lihat, bedanya. Menurut ulama ahli hadis, ahli hadis mengartikan hadis itu dengan segala ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan keadaan Nabi. Semua ucapan-ucapan yang disampaikan Nabi, segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, dan segala keadaan yang dialami oleh Nabi adalah hadis. Sudah mulai berbeda kan? Termasuk di dalam pengertian hadis adalah sejarah hidup Nabi, mulai dari kelahirannya hingga wafatnya, baik sebelum beliau dibangkitkan sebagai Nabi maupun sesudah diangkat sebagai Nabi. Jadi kalau begitu, pengertian hadis yang diberikan pengertian secara istilah oleh ahli hadis itu segala keadaan Nabi, termasuk kaitannya dengan ibunya, dilahirkan di mana Nabi, kemudian Nabi wafat tahun berapa. Semua hal yang berkaitan dengan Nabi adalah hadis. Nah, dia kan coba. Kalau begitu, Nabi itu kawin dengan Khadijah usia 25 tahun, sedangkan Khadijah 40 tahun. Apakah itu hadis, kata ahli hadis? Nabi menjadi staf dari Khadijah, itu sejarah kan? Nah, itu termasuk hadis. Nabi terus seterusnya sampai pada wafatnya, itu adalah hadis. Oke. Bagaimana terminologi hadis menurut ahli usul? Ahli usul, bagaimana itu? Sekarang kita lihat Nadia. Ulama usul memberikan istilah hadis, yaitu segala perbuatan Nabi. Saya mulai dulu. Segala ucapan Nabi, segala perbuatan Nabi, dan segala takrir Nabi yang hanya berkaitan dengan hukum saja. Beda, ya kan? Kalau begitu gampang dong. Al-hadis itu dalam pengertian ahli hadis, semua Nabi termasuk sejarahnya, ucapannya, perbuatannya, takrirnya, semuanya termasuk kategori hadis. Sedangkan menurut ahli usulul fiqh, ahli usul, bahwa hadis itu adalah segala perkataan, segala ucapan, segala perbuatan, segala perilaku, segala takrir, dan segala pengakuan Nabi hanya yang berkaitan dengan hukum saja. Sudah jelas tadi ya? Saya tes Nadia, apa terminologi hadis menurut ahli hadis? Jawabannya gampang. Seluruh cerita tentang Nabi, ucapannya, perkataannya, perbuatannya, dan pengakuan Nabi atau Nabi. Bagaimana menurut ahli usul? Pendeknya hanya berkaitan dengan hukum doang. Itu selesai kan jawabannya. Sudah. Maka Nadia dikasih nilai 100. Nah, Dewi dikasih nilai 100. Nah, gitu. Oke, gitu pengantarnya. Hebat kan? Coba. Silakan. Baik, Ayahanda. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari Ayahanda kita tentang makna al-hadis tadi secara etimologi dan sangat komprehensif yang telah kita simak bersama.
Tadi Ayahanda menjelaskan bahwa al-hadis itu bisa maknanya sesuatu yang baru, kemudian perkataan, percakapan, kemudian kabar berita atau hikayat. Dan juga tadi Ayahanda juga menjelaskan beberapa contoh dalam surat At-Tur yang maknanya ada kata hadisin, itu maknanya ucapan, dan kemudian di surat An-Nisa ayat 42 haditsa itu adalah kejadian atau peristiwa dan lain sebagainya. Tadi banyak sekali contohnya. Dan juga ya Anda menjelaskan tadi terakhir tentang makna al-hadis dari beberapa ahli ahli hadis, ulama ahli hadis dan ulama ahli usul. Ada perbedaan. Kalau menurut ahli hadis itu perbuatan, kemudian keadaan yang dialami Nabi, kemudian sejarah Nabi mulai dari lahir sampai beliau wafat. Dan menurut ahli usul, segala ucapan, perbuatan, takrir Nabi yang berkaitan dengan hukum saja. Berarti Ayahanda, kalau menurut ahli usul berkaitan dengan hukum saja, apakah ada batasan hadis atau sunnah itu hanya pada saat Nabi setelah diangkat jadi Nabi ya? Untuk menurut ahli usul. Mungkin nanti Ayahanda bisa selipkan jawaban dari sedikit pertanyaan di tadi sambil kita buka sesi tanya jawab dari Bapak Ibu yang insya Allah akan membuka lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari Ayahanda kita. Di sini sudah ada Pak Muhammad Idris, raise hand, disilakan Pak Muhammad Idris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang sama-sama kita hormati. Ini pagi ini kayak kita kuliah ini. Sekiranya ada S4 ini sudah S4 kita ini. Nah, pertama-tama kita doakan Ayahanda yang selalu memberikan inspirasi kepada kita semua ya. Khususnya dalam aspek-aspek keislaman ya. Ini kita bersyukur sekali ya. Sampai hari ini guru kita ini selalu dekat di hati. Mohon maafnya ini baru bergabung karena HP kemarin itu ngadat ya, nomor itu alhamdulillah sekarang sudah masuk di nomor yang baru ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pertama-tama Nabi ini kan jadi contoh teladan bagi kita semua. Kemudian berikutnya karena ini adalah telaah baru ya dalam ilmu hadis. Pertanyaannya sederhana, apakah semua perbuatan-perbuatan Rasul itu kita ikuti, ya kan? Ataukah ada klasifikasi bahwa yang layak kita ikuti hanya ini ya? Karena banyak orang ya pengikut betul-betul pengikut Rasul ya, termasuk istri. Kalau ditanya kenapa? Oh, ini kan Rasulullah SAW kan istrinya lebih dari satu. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah semua perbuatan-perbuatan Rasul kita mengikutinya? Itu barangkali Ayahanda, karena masih banyak kawan-kawan yang mau bertanya. Ini banyak sekali hal-hal yang inspiratif, tapi cukup satu saja. Karena Ibu Dia ini membatasi, jadi kita membatasi pertanyaan dulu. Makasih Mbak Dia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama Pak Idris. Baik, Bapak Ibu disilakan untuk satu atau dua penanya lagi. Ada Pak Ahmad Badui, mikrofonnya terbuka, disilakan Bapak. Belum kayaknya. Oke, baik. Ada Pak Daniel. Disilakan ya. Pak Daniel. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayahanda? Moga-moga sehat selalu. Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ketika Ayahanda membuat kajian tentang hadis. Saya sangat setuju karena biar ada perbandingan antara tafsir dengan hadis. Karena keduanya saling mendukung. Jika ada penafsiran, pasti ada hadis. Nah, tadi sebagai pembuka, mungkin sedikit agak terlambat masuk tadi. Saya masih mendapatkan beberapa materi yang disampaikan oleh Ayahanda terkait dengan term-term hadis. Ada sunnah. Nah, seringkali ulama hadis
menyamakan dan membedakan antara hadis dan sunnah, hadis dan khabar, hadis dan athar. Sebenarnya titik perbedaan yang bisa menjadi clue pada perbedaan-perbedaan itu di mananya ayah? Apakah di perbuatannya ataukah di perkataannya? Karena seringkali ulama itu menyamakan kata-kata ini. Biasanya ada yang mengatakan atharus sahabat, ada yang mengatakan atharun nabi. Nah ini karena tadi pembahasannya masih pada tahapan ta'rif, pengertian dan ternya. Ya, terima kasih banyak itu. Soalnya itu saja Mbak Dia, makasih. Baik, terima kasih Pak Daniel. Ayah izin satu penanya lagi Ayahanda. Baik, disilakan Bapak Ibu, satu penanya lagi. Di sini ada Pak Dr. Adam. Biasanya Pak Dr. Adam tidak pernah lewat untuk bertanya. Disilakan. Ada ya, tadi sejak pertama hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, Mbak Dia dan teman-teman. Saya sebenarnya ingin vakum saja dalam hal ini karena ini sepertinya bukan juga disiplin ilmu saya, tetapi ada kaitan waktu saya saya teringat dosen saya masalah hadis ini. Cuma ada dua, saya ingin menyimak saya sebenarnya. Ada dua pertanyaan saya Prof. Pertama, kalau saya dengar penjelasan Prof tadi panjang tentang al-hadis saja panjang gitu. Makanya saya sepertinya teringat satu S1 itu. Yang pertama saya katakan begini Prof, saya sendiri dari jurusan sosiologi itu, kalau sosiologi itu panjang lebar juga itu kau jelaskan tentang itu seluruh aspeknya itu. Yang saya ingin tanyakan bagaimanalah ilmu Allah gitu. Baru al-hadis saja Prof jelaskan tadi itu sudah pusing bagi saya sendiri sebagai bukan disiplin ilmu. Bagaimanalah Allah itu kalau digabungkan seluruh ilmu yang ada di seluruh dunia ini itu baru setetes air laut begitu. Kalau dalam ayat Al-Qur'an itu ilmu manusia setetes air laut dan ilmu Allah air laut ditambah lagi 7 air laut dan tambah lagi tidak akan habis. Bagaimana dikaitkan dengan kebesaran Allah tentang makna al-hadis tadi itu, Prof? Itu satu. Yang kedua, yang ditahu sama masyarakat, Prof, itu namanya hadis adalah ucapan Nabi saja, tidak ada yang lain. Misalnya, kalau kita jadi khatib misalnya, kalau Rasulullah SAW hanya itu yang dia tahu. Dia tidak tahu lagi itu apa itu perbuatan Nabi, apa itu riwayat hidup sahabat, dia tahu. Yang jelas hadis itu adalah ucapan Nabi, hanya itu titik yang ditahu oleh masyarakat. Nah, gimana dalam ini hadis yang dimaksud dengan masyarakat ini? Ini kan hadis dalam kuliah memang panjang lebar saya lihat, tapi hadis dalam masyarakat ini seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tidak bisa Pak Dokter Adam mau Pak Agung. Memang segitu Dokter Adam apalagi saya. Jadi kita tetap sama-sama belajar ya. Kadang jangan coba gimana. Baik, Ayahanda sudah ada 3 penanya yang luar biasa dengan pertanyaannya juga yang sangat butuhkan juga penjelasannya, pencerahannya. Disilakan Ayahanda. Saya diserang habis-habisan ini dengan pertanyaan yang luar biasa. Saya tangkal serangan kawan-kawan itu dengan jawaban saya begini. Nah, di pertama, kalau menurut ahli usul, hadis-hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi, ya, maka asosiasi kita adalah nanti setelah Nabi diangkat sebagai Nabi, baru ada kaitan dengan hukum. Jadi kalau begitu, apa yang berkaitan dengan hukum yang diucapkan oleh Nabi, yang oleh Nabi, yang diakui oleh Nabi, itulah yang dikategorikan dengan hadis.
menurut ahli usul. Dengan ahli hadis. Ahli hadis mengatakan semua perkataan, semua perilaku Nabi, dan semua pengakuan Nabi itu adalah hadis. Apa yang ada pada diri Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, semua adalah hadis. Kalau nanti ahli usul memberikan batasan, hadis itu adalah ucapan, perkataan, perbuatan, perilaku, dan pengakuan Nabi yang hanya berkaitan dengan hukum yang menjadi hadis. Sudah mulai beda itu. Berarti hadis menurut ahli hadis lebih luas dari hadis menurut ahli usul. Atau saya balik, hadis menurut ahli usul lebih sempit daripada pengertian hadis menurut ahli hadis. Itu luar biasa itu, Nadia. Sekarang itu dalam prakteknya kita mau ambil yang mana? Karena itu maka kisah atau sejarah pengembalaan Nabi ketika mengembalakan kambing, apa termasuk hadis? Bagi ahli hukum, bagi ahli usul, tidak termasuk hadis, karena itu hanya sejarah. Bagi ahli hadis, walaupun itu sejarah, tetapi termasuk dalam kategori hadis. Itu bedanya nanti. Ya. Itu bedanya antara pengertian hadis yang diberikan oleh ahli hadis dan pengertian hadis yang diberikan oleh ahli usul. Nah, itu pertanyaan Nadia. Pertanyaan Pak Idris, apakah semua perbuatan Nabi harus kita ikuti? Jadi begini, Idris. Ada perbuatan af'al Nabi yang khusus diberikan kepada Nabi. Ada khusus pada Nabi. Tetapi tidak diberikan kepada umatnya. Misalnya Nabi beristri. Nabi itu Idris bukan beristri, lebih dari, bukan 4, Pak, 9. Istrinya 9. Itu khusus untuk Nabi. Tidak bisa Pak Daniel mau bisa 9, enggak boleh itu, enggak boleh. Itu khusus untuk Nabi. Dalam kategori itu adalah khusus untuk Nabi. Ya, karena itu maka ahli hukum itu memberikan batasan perbedaan ketika Nabi beristri 9, itu hanya untuk Nabi, tidak boleh untuk kalian. Kalian hanya boleh sampai 4. Itu kalau sanggup enggak usah. Karena persoalannya rumit, saya dengar rumit. Saya belum pernah coba itu. Jadi bukan wow ziyadah ya, Anda ya? Ya. Bukan wow ziyadah. Jadi itulah Nadia coba. Nabi khusus diberikan oleh Allah keistimewaan dalam kaitan dengan beristri 9 istrinya, tidak lebih dari itu. Dan sekali ini. Dengan demikian, maka ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh Nabi hanya diberikan kepada Nabi, tidak diberikan kepada umatnya. Umat itu diberikan izin untuk beristri 4. Tetapi kalau sanggup berlaku adil. Kalau tidak, sudahlah, cukup 1 aja. 1 aja sudah tumpukan masalahnya luar biasa itu. Apalagi kalau 4. Makanya mau coba ini, kalau dicoba, waduh, depan ada masalah, dari belakang ada masalah, dari kanan ada masalah, dari kiri ada masalah. Sudah bisa tidur lah kalau sudah begitu. Tapi ada aja sanggup, biasa saja, tidurnya enak, makannya enak. Itu orang yang sanggup. Saya sih belum pernah coba, jadi saya belum pernah coba. Jadi biasanya pakar sosiologi bisa. Pak Dr. Adam ini bisa kan sosiologi dia nih. Baik. Itu dalam itu.
Pertanyaan Nak Daniel, apakah beda antara sunnah habad dan asar? Ini Nak Daniel, baru kita mulai dengan hadis. Minggu depan akan kita jelaskan mengenai sunnah itu apa. Apa bedanya dengan khabar, apa bedanya asar. Jadi tunggu tanggal mainnya, jangan dulu terlalu terburu-buru. Kemudian pertanyaannya Adam, ilmu Allah. Itu Adam itu tidak bisa. Karena Adam kan melihat, ini kok kayaknya kajian Prof. Tip hari ini lebih luas daripada kajian yang saya pernah dapat waktu diajar oleh dosen hadis. Ya, maka saya bilang begitu. Tampilan kita pengajian hadis ini berbeda. Nah, ada kan dosen kita dulu, al-hadis itu adalah kata sifat yang berada. Ada itu. Langsung aja masuk. Al-hadis itu ucapan, perkataan Nabi, dan takrir Nabi. Ya, dijelaskan kayak begini. Maka ada ini kombinasi antara pengetahuan tentang hadis, kombinasi dengan bahasa Arab sebagai pengetahuan tentang bahasa Arabnya. Oh, al-hadis itu ada menunjukkan kata sifat. Ada al-hadis itu adalah kata benda, isim. Jadi ini gabungan ini. Bagaimana ilmu Allah itu? Waduh, dari bayangkan. Jadi bayangkan bagaimana ilmunya Allah. Ilmu orang-orang tertentu saja yang disajikannya secara baik dan secara luas, itu luar biasa. Itu baru ilmu Allah yang diberikan kepadanya sedikit. Bagaimana ilmu Allah? Sehebat apapun orang punya ilmu, pasti sedikit. Wama utitu minal ilmi illa qalila. Jadi yang sedikit itulah yang kita bagi-bagi, dan itu pun bagi-baginya tidak rata. Boleh jadi ada ilmu yang Adam tahu tapi saya tidak tahu. Boleh jadi ada ilmu yang Ibu Asmirati tahu tapi saya tidak tahu. Itu qalilan. Jadi ilmu kita itu hanya itu. Bahkan ilmu yang kita miliki itu kadang-kala hilang, kadang-kala pergi, kadang-kala datang. Kadang-kala mudah kita ingat, kemudian kadang-kala lain. Tetapi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, secara langsung itulah ilmu yang yang mencerahkan kepada kita. Baik. Dalam pemahaman masyarakat, hadis itu ucapan saja. Itu kita ajar masyarakat itu ada bahwa hadis itu bukan hanya perkataan saja. Hadis itu adalah ucapan, perbuatan. Bagaimana perbuatan ini saya mau jelaskan sedikit. Ucapan Nabi itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana perbuatan Nabi? Perbuatan Nabi itu misalnya begini. Ada sahabat yang mengatakan, saya menjadi makmum dari Nabi, tapi saya mendengarkan Nabi membaca bismillah ketika baca Al-Fatihah. Dan satu mengatakan, saya menjadi makmum Nabi, tapi saya tidak mendengar Nabi baca bismillah. Itu namanya perkataan. Jadi sahabat menyaksikan Rasulullah melakukan perbuatan itu. Aisyah ketika bercerita tentang Nabi, itu berarti biar dia bercerita tentang perbuatan Nabi. Jadi perkataan itu kalau Rasulullah SAW, kemudian perbuatan Nabi itu disaksikan oleh sahabat menyampaikan itu. Kemudian takrir itu dia pengakuan. Pengakuan itu begini. Ada sahabat melakukan sesuatu, lalu Nabi mengatakan, jangan kalian melakukan itu. Itu pengakuan, takrir namanya itu. Takrir Nabi. Ada juga yang misalnya begini, Nabi melihat sahabat sedang melakukan pengajian, maka Nabi mengatakan, silakan lakukan pengajian. Karena apa? Ketika kalian melakukan pengajian, para malaikat menyaksikan kalian dan menaungi kalian. Itu adalah Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau begitu, hadis itu adalah ucapan Nabi, dia menyampaikan, Nabi menyampaikan. Yang kedua perbuatan Nabi, sahabat menyampaikan tentang apa yang dilihatnya tentang Nabi. Takrir Nabi, pengakuan Nabi, ketika sahabat-sahabat melakukan sesuatu, baru Nabi mengatakan, itu pekerjaan yang bagus. Nah, itu takrir namanya. Oke, itu kita sudah sampai jam 7. Menarik sekali, Nadia. Baik, Ayahanda, sebelum kita akhiri, mohon izin untuk Ayahanda bisa menyampaikan
sedikit closing statement dan doa untuk kita semua ya. Oke, baik. Yang pertama, hadis dari sisi etimologi bisa berarti kata sifat, yang berarti baru, yang baru. Hadis dari sisi etimologi bisa berarti kata benda, yang berarti perkataan, ucapan, omongan, kemudian sejarah, dan seterusnya. Sementara secara terminologi, ada dua terminologi diberikan oleh ulama. Yang pertama, ahli hadis mengatakan semua perkataan, perbuatan, takrir, dan keadaan Nabi mulai dari dia lahir sampai dia meninggal adalah hadis. Sementara ahli usul mengatakan hadis Nabi adalah ucapan, perbuatan, takrir Nabi yang berkaitan dengan hukum. Marilah kita bersama-sama kawan-kawan sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir pertemuan kita pada hari ini. Ya Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma irfa' qadrana wa yassir umurana wa shrah sudurana waj'al min ibadikal muttaqin wa ali ta'atin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha Amin, amin, amin. innaha sa'at mustaqarran wa muqam. Amin, amin. Allahumma a'tini ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman min ladunka. Inna nas'aluka hikmatan min ladunka ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka ilman min ladunka ya Rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.